Shalom. Bapak Ibu, ini kan sudah 4 minggu kita nyanyi Maranatha. Minggu ini nyanyi Haleluya, lebih semangat lagi, diulangi organis. Haleluya. 2, 2, 3. Haleluya. 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 Shalom Bapak Ibu Saudara. Selamat malam Natal. Iya, Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan. Tema dalam ibadah malam Natal hari ini adalah kemuliaan bagi Allah dan damai sejahtera di bumi. Ini adalah tema dari PGI dan KWI yang kita pakai dalam ibadah malam Natal di tengah-tengah GKI Sumut Jemaat Gunung Sinabung. Dan kita mengambil subtema dengan semangat Natal, Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung dituntun untuk selalu memuliakan Tuhan di dalam menjalani kehidupan dan menghadirkan damai sejahtera di bumi. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, dalam Nats Lukas 2 ayat 14, kalau kita lihat Bapak Ibu Saudara, ini merupakan sebuah pujian, sebuah nyanyian yang disampaikan oleh sang malaikat ketika ia berjumpa dengan para gembala yang ada di tengah-tengah kandang domba. Dan biasanya Bapak Ibu Saudara, pada malam Natal, gara-gara Kaisar Agustus yang menyuruh seluruh penduduk Yerusalem untuk mereka melakukan sensus penduduk, itu memaksa seluruh keluarga Yusuf dan Maria untuk berangkat ke Bethlehem untuk mengikuti sensus penduduk di situ. Tetapi Bapak Ibu Saudara, karena banyaknya orang yang berkumpul yang berada di Bethlehem pada saat itu, Maria dan juga sang suami Yusuf tidak mendapatkan kamar, tidak mendapatkan tempat. Sehingga menurut kesaksian firman Tuhan, ia harus berada di kandang domba. Harus berada di tempat ternak. Dan harus dilahirkan di palungan. Tapi Bapak Ibu Saudara, meskipun keadaan yang sedemikian rupa, tetapi Allah memiliki sebuah rencana yang indah. Tetapi Allah memiliki sebuah maksud yang sangat baik. Sehingga ia memberitakan sebuah berita kepada para gembala tentang berita yang dibawakan oleh malaikat. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, berbicara ataupun ketika Anda mendengar kata malaikat, apa yang terbesit di dalam pikiran dan benak Anda? Ketika saya masih anak-anak Bapak Ibu, kalau nonton TPI, ya kan, itu ada malaikat itu digambarkan seperti bidadari, ada sayapnya di belakang, pakai tongkat, ia turun. Seperti itulah gambaran malaikat ketika saya masih anak-anak. Tetapi kalau menurut kesaksian Alkitab, malaikat itu digambarkan seorang atau yang dipakai oleh Tuhan membawa sebuah pesan. Jadi tugas malaikat itu adalah membawa pesan dari Tuhan kepada umat. Dan umat yang dituju pada saat itu, yang dibawa pesan oleh para malaikat adalah para gembala yang ada bersama dengan Yusuf dan Maria. Kalau tadi siang Bapak Ibu, khotbah mengatakan bahwa malaikat datang mengunjungi Maria bahwa ia akan melahirkan seorang anak dan ia harus menamakan dia Mesias. Tapi pada malam hari ini Bapak Ibu Saudara, sebelum kelahirannya Yesus, para malaikat juga diutus oleh Tuhan untuk menyampaikan sebuah kabar. Kabar apa yang dibawanya oleh para malaikat itu Bapak Ibu? Yang dibawa kabarnya adalah kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Ini adalah sebuah kabar yang dikemas dalam bentuk nyanyian. Sebenarnya Bapak Ibu, ini merupakan sebuah pemberitahuan
atau sebuah pernyataan yang ketika itu para malaikat menyampaikan bahwa Yesus akan segera lahir di kandang domba. Dan ketika nyanyian malaikat itu dinyatakan, Bapak Ibu Saudara, ini ternyata kalimat dari ayat 14 ini ada dua hal yang mau kita pelajari dan kita ambil di malam Natal hari, Bapak Ibu. Yang pertama, bahwa kemuliaan Allah menjadi nyata. Bapak Ibu Saudara, di dalam tema kemuliaan bagi Allah, inilah kata-katanya yang harus kita ingat. Kemuliaan bagi Allah. Apa makna dari satu kata ini yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita, Bapak Ibu? Satu kata yang bisa kita ambil dalam kehidupan kita adalah bahwa perjanjian baru telah lahir. Bahwa Sang Mesias yang telah lama dinantikan oleh orang-orang Israel dan orang-orang percaya telah datang ke dalam dunia. Sehingga itulah yang menjadi bentuk kemuliaan Allah. Mulia. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sebenarnya kalau kita mau belajar bahwa sebenarnya Allah tidak perlu dimuliakan oleh umat manusia. Karena Allah sudah mulia. Karena Ialah yang menciptakan segala sesuatu dari yang tidak ada menjadi ada. Dan kemuliaan Allah itu juga dinyatakan dengan Ia mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Supaya apa? Supaya manusia menerima keselamatan dari Tuhan. Supaya manusia melihat kemuliaan yang telah ditunjukkan oleh Tuhan. Supaya manusia merasakan kehadiran Tuhan di tengah-tengah kehidupannya. Sehingga Allah mengambil rupa menjadi manusia. Dan itu merupakan sebuah kemuliaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, karena kemuliaan Tuhan ini, kita harus mengaku bahwa kemuliaan Tuhan itu telah nyata. Dan itu telah terbukti dengan Ia lahir di kandang domba di Betlehem. Kalau kita boleh berpikir Bapak Ibu dan melihat ke dalam kehidupan kita, mulai dari 1 Januari sampai sekarang 24 Desember 2023, apakah hidup kita di dalam kita bekerja, di dalam menjalani pelayanan, di dalam menjalani kehidupan berkeluarga, sudah memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita? Sudahkah kita memuji dan memuliakan Tuhan lewat perkataan kita? Sehingga Bapak Ibu Saudara, sebenarnya Allah itu bisa dimuliakan lewat kehidupan yang kita jalani dan lakoni di dalam dunia ini. Ibaratkannya begini Bapak Ibu Saudara, ketika orang tua menyuruh anaknya, contoh, Polan, jangan kau makan permen. Kalaulah Bapak Ibu menjadi orang tua si Polan dan si Polan tidak mendengarkan, bagaimana perasaan Bapak Ibu? Kecewa? Ya pasti ya, sedih juga ya. Nah, coba Bapak Ibu bayangkan, misalkanlah Bapak Ibu menjadi orang tua si Polan dan si Bapak Ibu menyuruh jangan makan permen, dan si Polan itu pun mengikuti arahan yang Bapak Ibu sampaikan. Apa perasaan Bapak Ibu? Senang dan juga sukacita. Begitulah juga yang Allah inginkan, yang sebagai Bapa dan kita anak-anaknya. Ketika Allah menghendaki kita supaya dalam hidup kita memuliakan Tuhan dan kita melakukannya, Tuhan pasti akan tersenyum di surga melihat kita melakukan kehendak Bapa. Kalau kita tidak melakukannya, Tuhan pasti bersedih melihat anak-anaknya yang telah menerima kemuliaan dari Tuhan lewat kelahiran Dia dalam rupa manusia. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dalam malam Natal ini kita mau diingatkan lewat kehidupan kita, kita tadi boleh bernyanyi, kita tadi boleh berliturgi, kita tadi boleh mengumandangkan puji-pujian dengan bahasa-bahasa daerah. Karsito, karo simalungun, toba. Itu merupakan bentuk bagaimana kita memuliakan Tuhan
lewat mulut, tindakan, dan juga tingkah laku kita dalam kehidupan ini. Sehingga Bapak Ibu Saudara, ketika kita memuliakan Tuhan lewat kehidupan kita, maka ujungnya yang didapatkan adalah damai sejahtera. Kata damai sejahtera diambil dari bahasa Ibrani yang mengatakan Shalom Alaikum, yaitu segala sesuatu kebaikan, kemujuran, kesempurnaan. Diambil juga dalam bahasa Yunani yang mengatakan eirene, yaitu kesempurnaan. Jadi damai sejahtera itu ketika kita mampu menjalankan apa yang Tuhan perintahkan, dan damai sejahtera itu akan ada di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, sebenarnya untuk memuliakan Tuhan, apa pesan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita? Sebenarnya hanya dua hal Bapak Ibu yang Tuhan inginkan kita sebagai anak-anaknya menjalani kehidupan. Dan ini diingatkan lagi dalam peristiwa malam Natal. Yang pertama, kasihilah Tuhan Allah. Maka kalau kita mengasihi Tuhan Allah, tentulah kita akan menuruti segala sesuatu yang diperintahkannya, segala sesuatu yang difirmankannya, dan kita menjalaninya di dalam kehidupan kita. Itu saja yang Allah inginkan yang pertama. Kasihilah Tuhan Allah. Kata kasih ini luas Bapak Ibu. Kasih itu sabar. Kasih itu taat. Kasih itu melakukan kehendak Bapa. Lalu apa pesan yang kedua? Pesan yang kedua mengatakan yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Maka dengan cara ini kita sudah memuliakan Tuhan, dan kalau kita mampu melakukannya dalam kehidupan ini, tentulah damai sejahtera itu akan kita rasakan di dalam kita menjalani kehidupan. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara, kalau mau merasakan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini, dekatlah dengan Tuhan. Berdoalah kepada Tuhan. Dan Tuhan akan memberikan damai sejahtera, shalom di dalam kehidupan kita. Ya. Jadi Allah sudah menunjukkan kemuliaan dan menawarkan damai sejahtera itu bagi kita yang hidup di dalam dunia ini. Sekarang tinggal kita Bapak Ibu Saudara. Apakah kita mau menyambut kemuliaan yang telah ditunjukkan Allah dan damai sejahtera yang telah ditawarkan kepada kita? Damai sejahtera lewat kelahiran Yesus Kristus yang menghubungkan kembali hubungan yang telah rusak antara manusia dan Allah oleh dosa dan kesalahan. Sehingga Bapak Ibu Saudara, dengan kelahiran Yesus, Allah menyatakan kasih dan menawarkan damai sejahtera kepada kita. Sekarang tinggal kita. Apakah kita mau merangkul damai sejahtera dari Allah itu atau membiarkannya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita mau mengambil dan merangkul damai sejahtera itu, maka kita lakukanlah kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita tidak mengambil damai sejahtera itu, maka kita akan menjadi orang yang mudah merajuk. Maka kita akan menjadi orang yang mudah sakit hati. Maka kita akan mudah menjadi orang yang gampang membenci. Maka tidak ada kedamaian di dalam hati. Oleh sebab itu kita diingatkan sebagai anak-anak Tuhan lewat peristiwa kelahiran Yesus. Kita bukan orang-orang yang menolak damai sejahtera. Tetapi kita adalah orang-orang yang siap untuk memeluk damai sejahtera dan menjalankan damai sejahtera itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu, kalau kita boleh melihat dan mendengar dalam perjalanan ibadah malam Natal hari ini, saya rasa sudah lebih dari 20 ayat itu disampaikan kepada kita. Mulai dari penciptaan, bagaimana Allah menunjukkan kemuliaannya lewat menciptakan segala sesuatu mulai dari hari pertama sampai hari yang ke-6. Ia menciptakan saya dan saudara. Lalu dalam liturgi kejatuhan dalam dosa, bagaimana Alkitab menjelaskan bahwa karena manusia oleh perbuatannya, oleh keegoisannya, oleh tingkah lakunya, merusak hubungannya dengan Tuhan dan harus diusir dari Taman Eden. Dan Alkitab juga menunjukkan suatu pernyataan bahwa Allah
akan menyatakan dan memberikan keselamatan lewat anaknya. Dan di liturgi yang keempat tadi, Allah benar-benar menunjukkan dan memberikan kemuliaan dan damai sejahtera itu lewat kelahirannya menjadi seorang bayi yang lahir di dalam palungan. Bapak Ibu Saudara, mungkin saat ini kita tidak ada yang pernah merasakan lahir di kandang, tidak ada yang pernah merasakan lahir di palungan. Tahu palungan itu apa Bapak Ibu? Palungan itu tempat makan hewan. Sedih loh. Palungan itu bukan tempat yang layak. Bayangkan Bapak Ibu Saudara, seseorang yang nantinya akan memberikan keselamatan kepada manusia harus lahir di kandang domba yang hina, harus lahir di tempat makanan ternak. Tambah lagi Bapak Ibu, tidak ada penjabat-penjabat Romawi yang hadir di sana. Tetapi yang hadir adalah para gembala yang pada saat itu dianggap sepele oleh orang-orang di sana. Yang pada saat itu dianggap rendah oleh orang-orang di sana. Ternyata ada maksud Tuhan Bapak Ibu. Maksud Tuhan adalah bahwa orang-orang yang dipinggirkan oleh dunia, artinya adalah orang-orang berdosa, Allah memberikan sebuah perhatian khusus. Begitu juga dalam kehidupan kita Bapak Ibu, kita melihat bahwa kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk melihat dan merasakan kemuliaan Allah. Kita adalah orang-orang yang tidak layak untuk menerima kedamaian yang diberikan oleh Allah. Tetapi Allah melayakkan kita untuk menerima dan melihat damai sejahtera yang ditunjukkan Allah dengan kita memperoleh keselamatan. Sehingga Bapak Ibu, dalam menjalani kehidupan ini, janganlah kita sia-siakan kemuliaan Allah yang telah ditunjukkannya dalam kehidupan kita. Sehingga juga Bapak Ibu, jangan kita anggap sepele dengan firman Tuhan yang telah difirmankannya kepada kita. Mungkin dalam menjalani kehidupan ini, kita pernah silap. Mungkin dalam menjalani kehidupan ini, kita pernah salah. Tetapi di balik kesalahan, kita harus mengakui kesalahan. Karena itulah yang dikehendaki oleh Tuhan, supaya kita menerima kedamaian di dalam hati kita. Karena kedamaian tidak akan terjadi tanpa ada pengampunan. Siapa dulu yang harus diampuni Bapak Ibu? Kita harus mengampuni diri kita terlebih dahulu. Ketika kita sudah bisa mengampuni diri kita, bertobat kita, barulah kita mampu dan dimampukan oleh Tuhan untuk mengampuni orang-orang yang ada di sekitar kita. Kalau kita melakukan itu, maka kedamaian akan dirasakan. Kesejukan, shalom Allah itu akan dinikmati oleh setiap orang yang percaya kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara, para malaikat yang pada saat itu menjadi utusan Tuhan, mereka mengabarkan kepada orang-orang para gembala yang saat itu ketika Yesus Kristus lahir di kandang domba di Bethlehem, ia mengatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Kita catat, yang berkenan kepadanya. Artinya adalah orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Orang-orang yang menaruh hati pikirannya kepada Kristus. Maka orang-orang yang menaruh hati dan pikirannya kepada Kristuslah yang akan melihat kemuliaan Allah dan menerima damai sejahtera dari Tuhan. Dan orang-orang yang menaruh pikirannya kepada Kristus akan melakukan hukum yang diberikan oleh Tuhan, yaitu kasihlah Tuhan Allah dan mengasihi sesama manusia. Nah, sekarang Bapak Ibu Saudara, berbicara tentang malaikat, kenapa pada zaman sekarang ini malaikat tidak pernah lagi ditemui? Kecuali di TV ya Bapak Ibu. Kalau di TV masih ada tetap aja tuh malaikat. Tapi dalam kehidupan nyata, kenapa tidak ada lagi malaikat di dalam kehidupan pada saat dan masa kini? Terlebih lagi dalam pemahaman Kristen Protestan, kurang menekankan malaikat. Kenapa Bapak Ibu? Karena malaikat itu tugasnya finalnya hanya sampai pada pernyataan dan memberitakan tentang kelahiran Tuhan Yesus. Memang nanti pada saat
Yesus mau naik ke surga ada lagi malaikat, tapi sudah jarang ditunjukkan. Tapi kalau dari perjanjian lama, malaikat Tuhan diumpamakan sebagai 3 orang laki-laki, itu banyak ditunjukkan. Tapi pada saat ini tidak ada lagi Bapak Ibu. Kenapa? Karena tugas untuk menyatakan pesan Allah itu sudah dipercayakan kepada gereja. Sehingga gerejalah yang menjadi motor penggerak untuk membawa pesan kedamaian yang telah diberikan oleh Allah dalam kehidupan ini. Maka gerejalah yang akan mewartakan kemuliaan Allah yang telah ditunjukkan 2023 tahun yang lalu, di mana Yesus Kristus hadir dalam rupa manusia, atau bahasanya Yesus yang berinkarnasi, Allah yang berinkarnasi menjadi anak manusia. Sehingga kemuliaan Allah ini Bapak Ibu adalah kemuliaan yang seharusnya membawa kita kepada kesukaan yang besar. Jadi dikatakan kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Allah lah yang harus kita tinggikan, jangan kehidupan kita. Allah lah yang harus kita naikkan, jangan keegoisan kita. Allah lah yang harus kita naikkan, jangan kepentingan kita. Tetapi utamakan Allah di dalam kita bekerja. Utamakan Allah dalam kita berpelayanan. Dan utamakan Tuhan dalam kehidupan rumah tangga yang Bapak Ibu jalani. Sehingga dengan mengutamakan kemuliaan Allah, kita akan merasakan damai sejahtera dalam menjalani kehidupan ini. Dan gereja pun berusaha untuk terus-menerus mengabarkan, menceritakan, mengingatkan tentang kemuliaan Allah dan mengumandangkan suara kedamaian dalam menjalani kehidupan kita. Kalau sudah damai kan Bapak Ibu, tidak akan lagi disampaikan kepada manusia pesan pertobatan. Ngapain lagi disampaikan? Orang sudah damai. Tetapi karena belum ada damai lah, belum ada pertobatan lah, maka pesan kedamaian tetap dikumandangkan oleh gereja. Bahkan sampai Yesus datang kedua kali, ini terus harus dikumandangkan. Supaya orang-orang berbalik dari jalan yang jahat menuju terang kemuliaan Allah. Dan berusaha untuk tidak mengulangi kesalahannya lagi. Sungguh indah tema pada malam hari ini Bapak Ibu, di mana Allah telah menunjukkan kemuliaannya, dan kita pun juga harus menunjukkan, menyatakan, dan jangan menyia-nyiakan kemuliaan Allah yang telah lahir itu dengan berbuat dosa. Tetapi mari kita bergandengan tangan, jangan menyia-nyiakan kemuliaan Allah dengan menuruti segala sesuatu yang diperintahkannya. Karena kita mengaku, artinya kita beriman bahwa Tuhan lahir untuk menyelamatkan dosa dunia. Maka kita pun harus percaya dan berusaha untuk menyenangkan Tuhan lewat kehidupan kita. Maka kedamaian itu akan dirasakan di dalam kehidupan kita. Damai tidak berbicara tentang kemewahan Bapak Ibu, tetapi damai berbicara tentang kenyamanan. Damai tidak berbicara tentang hal-hal yang mewah Bapak Ibu, tetapi damai berbicara tentang kesederhanaan, tetapi tetap pada rel di jalurnya Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita dengan semangat Natal ini, Jemaat GKI Sumut Gunung Sinabung dituntun untuk selalu memuliakan Tuhan dalam menjalani kehidupan. Arti dalam menjalani kehidupan, dalam pelayanan, di gereja, di tempat kerja, dalam menjalani pekerjaan, di kantor, di lapangan, dimanapun itu. Tunjukkan bahwa hidupmu adalah hidup yang berharga, hidup yang telah diselamatkan oleh Tuhan. Karena kita tidak dibeli dengan emas dan perak, tetapi kita dibeli dengan darah yang mahal, yaitu darah Tuhan Yesus yang telah dikorbankan di kayu salib. Maka jangan sia-siakan keselamatan yang Tuhan berikan. Mari kita bergandengan tangan untuk mewujudkan kehidupan dengan menghadirkan damai sejahtera, dengan melakukan apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara,
yang pesan Natal yang penting yang menjadi penutup dalam khotbah pada malam hari ini, dalam ibadah Natal hari ini. Mari kita bayangkan ketika malaikat Tuhan datang ke dalam hati kita. Dan dia katakan, wahai Pak Ginting, Pak Simbolon, Pak Saragi, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi. Kerjakan itu dalam kehidupan. Maka jawab, ya, aku berusaha menghadirkan damai sejahtera dan memuliakan Tuhan lewat kehidupan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman Tuhan